Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya Indarini Himawati dengan NIM 73114171139 akan mereview artikel dengan judul The Effect of Time Pressure, Work Family Conflict, and Role Ambiguity, Work Stress, and its Effect on Audit Quality Reduction Behavior, yang ditulis oleh Amiruddin et al. Tahun 2019 yang dipublikasikan pada Journal of Law and Management tahun 2019, yaitu masuk di latar belakang. Kualitas audit merupakan jaminan yang digunakan untuk membandingkan antara kondisi yang aktual atau sebenarnya pada sebuah organisasi. Profesi auditor erat kaitannya dengan tekanan kerja atau stres kerja, seperti halnya konflik antara peran pekerjaan dan keluarga dan ambiguitas peran, menurut Goldwasser et al. Pada tahun 2012. Yaitu konflik antara peran pekerjaan dan keluarga merupakan jumlah tekanan kerja yang muncul dalam satu peran sehingga sulit untuk melakukan peran yang lain, menurut Greenhouse and Bottle pada tahun 1995. Selanjutnya yaitu ambiguitas peran. Ambiguitas peran terjadi karena karyawan merasakan pekerjaan yang berat, namun pengawasan dari atasan tidak jelas mengenai informasi dalam tindakan kerja, menurut Bomber et al. Pada tahun 1989. Sehingga seorang auditor harus dapat menyeimbangkan kedua peran, baik peran pekerjaan maupun peran keluarga secara jelas, agar dapat menghasilkan kualitas audit yang tinggi sehingga dapat mencapai keberhasilan sebuah organisasi. Yaitu tujuan penelitian untuk menyelidiki hubungan antara tekanan waktu, konflik pekerjaan dan keluarga, ambiguitas peran, stres kerja, dan pengurangan terhadap kualitas audit sebagai variabel mediasi. Selanjutnya yaitu tinjauan literatur. Yang pertama, konflik antara pekerjaan dan keluarga. Kita tahu bahwa pekerjaan dan keluarga merupakan dua peranan yang sangat penting dan terlibat, sehingga sangat sulit untuk menggabungkan kedua peranan tersebut dalam satu waktu, terutama bagi seseorang yang telah memiliki keluarga sendiri, menurut Chiun Lo dan Ramayan pada tahun 2011. Sehingga akan memunculkan konflik ketika kita harus memilih dua peranan tersebut. Sehingga yang dimaksud dengan konflik yaitu hubungan antara dua pihak atau lebih ketika individu merasakan ketidakcocokan antara apa yang sebenarnya terjadi dengan apa yang sudah diharapkan, menurut Fisher et al. Pada tahun 2001. Selanjutnya yaitu ambiguitas peran. Ambiguitas peran terjadi ketika karyawan menerima informasi yang kurang memadai, arahan yang kurang jelas, dan otoritas yang tidak pasti, sehingga dapat memunculkan konflik atau dua makna. Sehingga seorang karyawan harus mengetahui arahan yang jelas dari atasan untuk dapat meminimalkan terjadinya ambiguitas peran, menurut Dizard and Lord pada tahun 1997. Yaitu perilaku pengurangan audit. Perilaku pengurangan audit didefinisikan sebagai tindakan yang diambil oleh auditor selama tugas tersebut mengurangi efisiensi dari audit yang dikumpulkan, menurut Robert and Malone pada tahun 1996. Pengurangan audit dapat terjadi ketika auditor salah memasukkan prosedur untuk tugas yang harus diselesaikannya, sehingga adanya perlu untuk mengurangi resiko tersebut dengan cara memotivasi karyawan akuntan publik mengenai peran pentingnya dari pekerjaan mereka dalam dunia bisnis. Selanjutnya yaitu teori stres. Teori stres didefinisikan sebagai sesuatu yang dialami oleh individu mengenai individu tersebut mendapat sebuah permintaan dan peluang yang hubungannya signifikan namun belum pasti, menurut Greenhouse dan Paranyaman tahun 1987.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi stres yaitu lingkungan kerja dan kondisi pekerjaan tersebut, menurut Nystrom and Davis pada tahun 1993. Selanjutnya yaitu hipotesis dan pengembangan. Yang pertama, tekanan waktu akan mempengaruhi terhadap stres kerja atau tekanan kerja dan juga terhadap pengurangan kualitas audit, menurut Lau dan Coupland pada tahun 2001. Sehingga muncul hipotesis 1 yaitu H1. Tekanan waktu yang tinggi akan dapat meningkatkan tekanan kerja pada auditor. H2. Tekanan waktu yang tinggi akan meningkatkan pengurangan kualitas audit. Individu yang menghadapi konflik antara peran pekerjaan dan keluarga akan menyebabkan perilaku pengurangan audit. Sehingga muncul hipotesis ketiga, konflik antara pekerjaan dan keluarga akan meningkatkan stres kerja atau tekanan kerja pada auditor. H4. Konflik tempat kerja antara pekerjaan dan keluarga akan mengurangi kualitas audit. Yaitu menurut Viator pada tahun 2001, ambiguitas peran memiliki korelasi negatif dengan prestasi kerja. Namun sebaliknya memiliki korelasi positif dengan pengurangan kualitas audit. Sehingga muncul hipotesis 5 yaitu ambiguitas peran yang meningkat dapat mempengaruhi terjadinya tekanan kerja auditor. H6. Ambiguitas yang meningkat dapat menyebabkan pengurangan pada kualitas audit. Selanjutnya yaitu auditor dikatakan memiliki stres tinggi jika menyelesaikan tugasnya secara efektif dan efisien dan tepat waktu, menurut MC Donnell pada tahun 1990. Namun, apabila mengerjakan tugas tidak secara efektif dan efisien, maka akan berdampak pada pengurangan kualitas audit. Sehingga muncul hipotesis 7 yaitu stres kerja yang tinggi dapat meningkatkan perilaku pengurangan kualitas audit. Metodologi penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan akuntan publik yang ada di Indonesia yang terdiri dari KAP Big Four, KAP non-afiliasi, dan KAP afiliasi, di mana dengan jumlah sampel sebanyak 200 hingga 400, namun hanya terdapat 245 responden yang memenuhi syarat penelitian. Data merupakan data kuantitatif dengan menggunakan struktur equation modeling atau SEM untuk hasil pengujian baik efek langsung maupun tidak langsung, yaitu hasil penelitian. Bisa dilihat pada gambar 2 di tabel 3, pengujian hipotesis memiliki nilai koefisien sebesar 0,222 dengan nilai P sebesar 0,010 karena nilai P value kurang dari 0,05 maka efek langsung signifikan dan H1 terdukung. Yaitu pada hipotesis 2 diketahui nilai koefisien sebesar 0,303 dengan nilai P sebesar 0,003 karena nilai P value kurang dari 0,01 maka efek langsung signifikan dan H2 terdukung. Pada hipotesis 3 diketahui nilai koefisien sebesar 0,239 dengan nilai P sebesar 0,004 karena nilai P value kurang dari 0,01 maka efek langsung signifikan dan H3 terdukung. Pada hipotesis 4 dengan nilai koefisien sebesar 0,066 dengan nilai P sebesar 0,353 karena nilai P lebih besar dari 0,10 maka efek langsung tidak signifikan dan hipotesis tidak didukung. Pada hipotesis 5 dengan nilai koefisien sebesar 0,235 dengan nilai P sebesar 0,005 karena nilai P value kurang dari 0,01 maka efek langsung signifikan dan H5 terdukung. Pada hipotesis 6 dengan nilai koefisien sebesar 0,081 dengan nilai P sebesar 0,276
Karena nilai P lebih dari 0,10, maka efek langsung tidak signifikan dan H6 tidak terdukung. Dan pada hipotesis 7, dengan nilai koefisien sebesar 0,354 dengan nilai P sebesar 0,003, karena nilai P kurang dari 0,01, maka efek langsung signifikan dan H7 terdukung, yaitu pada metode tidak langsung atau efek mediasi. Bisa dilihat pada tabel 4 di gambar 3 menunjukkan bahwa X1 dengan memiliki nilai koefisien sebesar 0,061 dengan nilai P sebesar 0,052, karena nilai P kurang dari 0,10, maka efek mediasi stres kerja signifikan, sehingga berpengaruh terhadap pengurangan kualitas audit. Selanjutnya, pada X2 memiliki nilai koefisien sebesar 0,068 dengan nilai P sebesar 0,036, karena nilai B kurang dari 0,05, maka efek mediasi dari stres kerja signifikan, sehingga berpengaruh terhadap pengurangan kualitas audit. Pada X3 diketahui nilai koefisien sebesar 0,060 dengan nilai P sebesar 0,040, karena nilai p-value kurang dari 0,05, maka efek tidak langsung atau efek mediasi dari stres kerja signifikan sehingga berpengaruh terhadap pengurangan kualitas audit, yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, berdasarkan pada penelitian ini bahwa tekanan waktu, konflik pekerjaan dan keluarga, dengan ambiguitas peran berpengaruh signifikan terhadap stres kerja. Pada uji langsung pada perilaku pengurangan kualitas audit, hanya tekanan waktu yang berpengaruh signifikan, namun konflik antara pekerjaan dan keluarga tidak signifikan. Sebaliknya, pada pengujian tidak langsung, masing-masing memiliki pengaruh signifikan pada pengurangan kualitas audit. Selanjutnya, yaitu pada saran. Yang pertama, saran praktik. Diharapkan pada kantor akuntan publik untuk dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan juga profesional agar dapat mengurangi terjadinya pengurangan kualitas audit. Sementara pada saran penelitian mendatang yaitu untuk lebih mengkaji lebih dalam mengenai variabel dalam penelitian ini. Yaitu untuk instrumennya, 1. How much are personality conflict evidence? Seberapa besar konflik kepribadian terbukti? 2. How much tension is there between you and the people you work with? Seberapa besar ketegangan yang ada pada Anda dan rekan kerja Anda? Yang ketiga, how much emotional conflict is there between you, the people you work with? Seberapa besar konflik emosional pada diri Anda dan rekan kerja Anda? 4. How much conflict about the work you do is there among the people you work with? Seberapa besar konflik tentang pekerjaan yang Anda lakukan dengan rekan kerja Anda? 5. How frequently are there conflict about ideas among people you work with? Seberapa sering terdapat konflik tentang ide-ide di antara rekan kerja dengan Anda? To what extent are there difference of opinion among those you work with? Sejauh mana ada perbedaan pendapat di antara rekan kerja dan Anda? 7. I feel certain about how much authority I have clear, aligned goals and objective exit for my job. Saya merasa yakin dengan banyak otoritas. Saya memiliki tujuan dan sasaran yang jelas dan berencana untuk pekerjaan saya. 8. I know that I have divided my time properly. Saya tahu bahwa saya telah membagi waktu dengan benar. 9. I know that have my responsibilities are. Saya tahu apa yang menjadi tanggung jawab saya. 10. I know exactly what was expected me. Saya tahu persis apa yang diharapkan dari saya. Terima kasih. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.